Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, dan saudara-saudari, marilah kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama lagi mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan bersama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jikalau sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah seorang dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' ia akan taat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih, bacaan kitab suci yang telah kita dengarkan pada kesempatan ini berisi sebuah nasihat tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni setiap orang yang telah bersalah dan memohon pengampunan. Kita harus memberikannya pengampunan. Setiap orang yang melakukan kejahatan atau setiap orang yang melakukan kesalahan dalam bacaan pertama dikatakan sebagai orang-orang yang menjauh dari kebijaksanaan, atau orang-orang yang pikirannya menjauh dari kebijaksanaan. Ia menampakkan diri sebagai pribadi yang menjauh dari sang kebijaksanaan. Tentunya dalam hal ini, sikap dan perbuatan seseorang yang menjauh dari roh kebijaksanaan, bertindak, berbuat, berpikir di dalam kegelapan. Atau boleh kita katakan dia menampilkan diri di dalam kejahatan. Tentu kita sendiri bahwa bisa mendeskripsikan atau bisa melihat setiap tindakan atau setiap perbuatan manusia yang menunjukkan menjauhnya dari roh kebijaksanaan. Korupsi, kolusi, nepotisme, pembunuhan, merasa benar sendiri, ketidakadilan, ketidakjujuran, semuanya itu merupakan buah dari roh yang menjauh dari kebijaksanaan. Dan akibat dari tindakan-tindakan mereka atau tindakan-tindakan orang yang menjauh dari roh kebenaran atau roh kebijaksanaan itu senantiasa membawa akibat negatif bagi orang lain, atau senantiasa mencelakakan orang lain, atau dikatakan dalam Injil menyesatkan orang lain. Tetapi Tuhan di dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, bahwa orang-orang yang menjauh dari roh kebijaksanaan itu, jika saatnya dia ingin kembali kepada
roh kebijaksanaan, dia akan menyesal akan apa yang telah dilakukannya. Dan Tuhan mengajak kita untuk menerima dia, memberikan pengampunan kepadanya. Sebab bagi Tuhan, dia itu adalah domba yang telah ditemukan kembali, atau berlian yang telah ditemukan kembali dari persembunyiannya, atau anak yang hilang telah kembali dari rantauannya, atau dari perbuatannya yang memboroskan segala harta miliknya. Kembalinya seorang yang berdosa atau seorang yang menjauh dari roh kebijaksanaan tentu lahir dari kesadaran dirinya akan sikap dan perbuatannya itu sudah menjauh dari kehendak Allah. Dan inilah nilai yang perlu kita lihat, atau inilah perspektif baru yang menyadarkan kita untuk menerimanya kembali sebagai sesama saudara. Teman-temanku, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal ini ditegaskan dengan jelas oleh Tuhan dalam nasihatnya yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika dia 7 kali berbuat salah sehari kepadamu, dan 7 kali dia datang kepadamu menyesali dosa-dosanya, ampunilah dia. Tentu apa yang diungkapkan oleh Tuhan ini, atau apa yang disampaikan oleh Tuhan ini, merupakan perwujudan atau penampakan Allah yang berbelas kasih, atau Allah yang maha rahim, yang mau mengampuni setiap orang berdosa yang menyesali dosa-dosanya. Dan hal itu diajarkannya kepada kita supaya kita pun bertindak seperti dia, atau berbuat seperti dia, menerima atau mengampuni setiap saudara kita yang telah berbuat salah kepada kita. Memang perlu kita mengakui bahwa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, secara khusus mereka yang telah mengkhianati kita, tentu tidak mudah. Itu membutuhkan waktu yang lama. Walaupun demikian, hal itu menunjukkan bahwa kerapuhan kita sebagai manusia, tapi Tuhan di dalam hakikatnya hendak mengangkat diri kita, eksistensi kita sebagai manusia, untuk mau membuka diri terhadap setiap orang yang berbuat salah kepada kita dan memberikan pengampunan kepadanya. Tuhan menjanjikan sukacita besar akan dialami oleh para malaikat dan bahkan oleh Allah sendiri ketika ada seorang yang bertobat atau seorang yang berdosa mengambil keputusan untuk bertobat, dan kita dipakai Allah untuk memberikan pengampunan itu, atau untuk menjadikan apa yang menjadi kehendak Allah itu bisa dialami oleh setiap orang yang bersalah atau setiap orang yang berdosa. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, kita tidak menyangkal begitu banyak tindakan manusia di sekitar kita yang sudah dikuasai oleh roh yang menjauh dari kebijaksanaan. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kesadaran diri, atau menuju bentuk purifikasi pemurnian diri. Mereka mungkin belum menemukan arti sesungguhnya akan kebenaran itu, tetapi saatnya dia akan kembali. Tugas kita mendoakan mereka, memberikan mereka yang terbaik, menasihati dan menegur mereka. Sekiranya kehadiran kita membawa keselamatan bagi mereka. Dan Tuhan hari ini benarnya mengajak kita juga untuk menjadi penyelamat, atau untuk menjadi sarananya, membuka jalan atau memberi kesadaran kepadanya, kepada mereka akan Allah yang senantiasa mau mengampuni
akan Allah yang berbelas kasih. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk mau mengampuni dan menerima setiap orang yang menyesali dosa-dosa mereka. Semoga. Amin.